Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Kania. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum belajar, silahkan kalian lakukan doa terlebih dulu. Jika sudah, silahkan perhatikan ke layar monitor HP kalian. Nah, ini adalah kontrak belajar semester ganjil mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya di tahun lalu kalian sudah berjumpa dengan Ibu di mata pelajaran seni budaya. Nah, berbeda dengan sekarang di kelas 11 Ibu akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Insya Allah selama 1 tahun ke depan Ibu akan mengajar bahasa Indonesia bersama dengan kalian. Nah, untuk itu silahkan perhatikan di layar monitor kalian. Nah, ini Ibu sengaja di pertemuan pertama ini tidak memberikan materi terlebih dulu. Sengaja Ibu memberikan gambaran kontrak belajar atau apa saja sih rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Nah, jika kalian lihat di kotak berwarna hijau, ini adalah ringkasan atau kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Lihat nih, di kompetensi dasar atau KD 3.1. Nih, mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, di KD 3.1 itu merupakan pertemuan pertama. Lanjut ke pertemuan kedua, kita akan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi tepat secara lisan baik tulisan. Lanjut ke pertemuan ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, itu adalah satu bab tentang teks prosedur. Nah, dari 3 pertemuan, Ibu akan melakukan ulangan harian per 1 bab. Lanjut ke bab berikutnya tentang teks eksplanasi. Perhatikan kompetensi dasar 4.2. Mengembangkan 3.3. Mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan baik tulisan. Nah, jika kalian bertanya, apa sih teks eksplanasi? Nah, nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Nah, nanti kalian bisa lihat sampai ke kompetensi dasar 4.11. Kira-kira ada 12 KD yang akan kita ampu atau kita pelajari selama 1 semester. Nah, kita lanjut ke kalender KBM semester ganjil. Nah, di sini ada UH. Apa sih UH? UH itu adalah ulangan harian. Jadi, anak-anak, setiap ulangan harian itu dilakukan setelah beres materi 1 bab. Nah, jika dilihat dari 1 sampai nomor 5, ulangan harian dilakukan 3 kali. Ya. Nah, lanjut ke PTS. Nah, PTS itu dilakukan setelah 3 bab selesai. Nah, jika kalian scroll ke atas, maka di bab 3.1 itu tentang teks prosedur. Lanjut ke 3.3 tentang teks eksplanasi. Lanjut ke 3.5 tentang teks ceramah. Nah, itu berarti kita sudah melakukan pembelajaran 3 bab. Sehabis itu, kita akan melakukan PTS. PTS itu dilakukan serentak ya di sekolah. Lanjut ke PAS. Ya, PAS juga dilakukan pada akhir semester. Nah, kalau PAS itu adalah kumpulan semua materi selama 1 semester dijadikan soal. Nah, lanjut, ini ke penilaian. Gimana sih sistem penilaiannya, Bu? Nah, jika sistem penilaiannya itu dilihat dari ulangan harian, tugas, PTS, dan PAS. Lanjut lagi, dari mana lagi sih Bu penilaian dilakukan? Dari diskusi,
praktikum, penilaian keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, terakhir nih yang paling penting dari keaktifan dan kehadiran itu untuk tambahan nilai anak-anak. Apalagi sekarang pembelajaran kita melalui daring, Ibu harapkan kalian tetap aktif di grup dan melaporkan hasil belajar kalian ke wali kelas dan melakukan absen atau daftar hadir. Nah, lanjut nih, ada aturan-aturan belajar yang akan Ibu terapkan selama kalian mengontrak mata pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Nih lihat, yang pertama kewajiban siswa. Siswa melaksanakan pelajaran daring sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Sama-sama ya. Lalu yang kedua, absensi siswa selama daring dilakukan melalui tugas ataupun hal lain yang diberikan setelah siswa mempelajari materi yang diberikan. Lanjut ke nomor 3. Setiap siswa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan serta pengumpulan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Nah, yang keempat, siswa harus mentaati serta melaksanakan kontrak belajar sesuai dengan tertulis pada kontrak belajar saat ini. Nah, sesuai dengan kesepakatan kontrak bersama Ibu, metode pengumpulan tugas bersama Ibu dilakukan setiap 3 minggu sekali. Ya, jadi jika Ibu memberikan di pertemuan pertama tugas, maka di pertemuan kedua Ibu akan membahasnya melalui Google Meet atau Zoom, atau bisa insya Allah tatap muka kalau diizinkan. Nah, lanjut ke pertemuan ketiganya, itu kalian mengumpulkan tugas di pertemuan pertama yang kalian tulis. Nah, selanjutnya yang keempat, di minggu keempat kita akan melakukan evaluasi atau ulangan harian. Nah, itu ya. Nah, lanjut ke kewajiban guru nih. Aturan guru juga punya aturan. Yang pertama, guru harus mengecek kehadiran siswa setiap kali proses pembelajaran daring dilakukan. Nah, selain guru mata pelajaran, pengecekan kehadiran juga dilakukan oleh wali kelas kalian masing-masing. Lanjut ke nomor 2, guru wajib memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Jika ada perubahan jadwal pelajaran, maka harus ada pemberitahuan serta konfirmasi atau diskusi terlebih dulu. Oke, yang terakhir nih, guru wajib memproses serta memberikan nilai akhir kepada siswa. Harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya sebagai berikut ini nih. Yang pertama, dari tugas-tugas itu diambil 20%. Ya, dari tugas-tugas yang diberikan, contoh dari catatan atau dari tugas-tugas lain. Lanjut, dari UTS juga 20%. Lanjut, dari UAS juga sama 20%. Nah, lalu dari kehadiran itu juga sangat membantu kalian untuk menambah nilai. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian selalu semangat dalam pembelajaran walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Kalian harus tetap semangat belajar dan jangan lupa mengisi daftar hadir dan melaporkannya kepada wali kelas. Nah, baik anak-anakku sekalian, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan pertama kali ini. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan kalian WhatsApp pribadi ke Ibu. Jangan sampai lebih dari pukul 3 sore ya. Lebih dan kurangnya Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan tetap berada di rumah. Jangan keluar rumah jika itu tidak perlu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.